Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibrahim Zakaria dengan NIM 2030101073 dan rekan saya Riza Aulia Iski dengan NIM 2030101058. Di sini saya akan menjelaskan tentang Microsoft Office Excel. Microsoft Excel atau Microsoft Office Excel adalah sebuah program aplikasi lembar kerja spreadsheet yang dibuat dan didistribusikan oleh Microsoft Corporation untuk sistem operasi Microsoft Windows dan Mac OS. Aplikasi ini memiliki fitur kalkulasi dan pembuatan grafik. Microsoft Excel merupakan salah satu program komputer yang populer digunakan di dalam komputer mikro hingga saat ini. Program ini merupakan program spreadsheet paling banyak digunakan oleh banyak pihak, baik di platform PC berbasis Windows maupun platform Macintosh berbasis Mac OS. Di sini ada macam-macam bentuk pengolahan pada Microsoft Office Excel. Yang pertama, mengolah tabel data pada Microsoft Office Excel. Mengolah tabel dan data. Dalam sebuah laporan, informasi biasanya tidak disajikan dalam bentuk data mentah, melainkan dalam bentuk data terolah. Tujuannya adalah agar pembaca langsung memperoleh informasi secara umum. Penyajian suatu data dapat dilakukan baik secara visual atau dalam bentuk gambar atau diagram, maupun secara numerik atau dalam bentuk angka-angka statistik. Salah satu program yang dapat digunakan untuk mengolah data statistik adalah Microsoft Excel, yang merupakan bagian dari paket Microsoft Office. Berikut adalah beberapa cara mengolah tabel dan data. Yang pertama, memberi nama range table. Cara mengolah tabel. Yang pertama, seleksi sebuah sel atau range data pada set Excel. Yang kedua, klik atau pilih 6 box yang ada di sebelah kiri formula bar. Yang ketiga, tuliskan nama range yang dikehendaki asal memenuhi syarat-syarat penamaan range. Yang keempat, tekan enter. Dan yang kedua, fungsi pembacaan tabel. Fungsi pembacaan tabel ada dua. Yang pertama, fungsi pembacaan tabel secara vertikal menggunakan sintaks atau lookup, lookup value, table array, call index num, range lookup. Sedangkan fungsi pembacaan tabel secara horizontal menggunakan sintaks lookup, lookup value, table array, row index num, range lookup. Lookup value adalah nilai yang akan dibaca, dan table array adalah tabel pembacaan atau range data yang disusun secara vertikal atau horizontal yang berfungsi sebagai tabel yang akan dibaca. Agar waktu pengopian rumus tetap berfungsi dengan baik, maka perlu dijadikan alamat sel absolut dengan menekan F4. Call index num adalah nomor indeks kolom, yakni nomor urut yang menunjukkan posisi kolom dalam tabel pembacaan. Row index num adalah nomor indeks berbaris, yakni nomor urut yang menunjukkan posisi baris dalam tabel pembacaan. Yang terakhir, range lookup bersifat opsional, artinya bisa digunakan atau tidak. Biasanya digunakan jika pada kolom pertama dalam tabel pembacaan atau untuk lookup, atau baris pertama dalam tabel pembacaan untuk lookup tidak terurut, maka perlu ditambahkan false. Yang ketiga, pemeriksaan kesalahan pengolahan data. Pemeriksaan kesalahan pengolahan data ada 3 manfaat utama yang bisa Anda dapatkan ketika menggunakan data validation pada Microsoft Excel. Yang pertama, membuat drop-down list untuk membatasi pengisian data pada sel atau rentang tertentu. Yang kedua, menampilkan pesan tentang instruksi cara pengisian data. Dan yang ketiga, menampilkan pesan error atau kesalahan jika pengguna memasukkan nilai yang salah.
Di sini ada beberapa contoh data validation type drop-down list. Yang pertama, instruksi pengisian. Pesan instruksi pengisian ini bisa Anda ubah sesuai kebutuhan untuk memberikan petunjuk pengisian kepada pengguna. Dan yang terakhir, drop-down list. Bagian ini merupakan salah satu tipe data validation. Dengan ini, sel B hanya bisa diisi dengan list nama buah yang tersedia pada drop-down list saja. Yang kedua, membuat grafik pada Microsoft Office Excel. Membuat grafik. Grafik merupakan gabungan dari angka, huruf, lambang, gambar, simbol, dan lukisan yang ditampilkan pada suatu media yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang data dari penyedia materi hingga penerima materi. Dalam proses pemberian informasi, fungsi dari grafik adalah untuk menggambarkan data-data yang berupa angka-angka ke bentuk yang lebih sederhana secara detail. Berikut adalah cara membuat grafik. Yang pertama, membuat grafik standar. Membuat grafik standar. Grafik standar adalah bar chart atau grafik batang. Berikut cara membuat grafik standar. Yang pertama, siapkan sebuah data sederhana saja untuk kamu sajikan menjadi grafik. Dan yang kedua, setelah kamu membuat data sederhana, bloklah seluruh data dalam tabel tersebut. Yang ketiga, setelah kamu blok data dalam tabel tersebut, klik menu Insert Card. Yang keempat, setelah kamu klik menu Card, maka nanti akan muncul jendela Chart Wizard. Yang kelima, setelah muncul jendela, maka kamu tinggal pilih model grafik yang kamu inginkan pada kolom chart chip atau jenis grafik. Sudah tersedia banyak pilihan. Yang keenam, kolom chart title adalah untuk mengisi judul grafik. Kategori X-axis adalah untuk mengisi keterangan pada garis horizontal, atau dalam hal ini adalah bulan. Sedangkan kategori value atau Y-axis untuk mengisi keterangan pada garis vertikal, atau dalam hal ini adalah isian angkanya. Dan yang terakhir, setelah diisi semuanya, kemudian kita klik tombol next, klik tombol finish. Yang kedua, grafik dengan data persentase. Grafik dengan data persentase. Jika akan mempresentasikan sebuah laporan dari pekerjaan untuk mempermudah pembaca data, ada baiknya kita dapat membuat grafik yang mengimplementasikan keadaan dari data yang disajikan. Yang pertama, langkah pertama, blok terlebih dahulu data tabel yang ada. Dan yang kedua, masuk ke menu Insert dan pilih bagian Charts. Ketiga, setelah menentukan pertama kali, maka klik hasil grafik batang. Yang keempat, selanjutnya klik area grafik agar menampilkan chart elements dan pilih data labels. Yang kelima, setelah data labels tampil, pindahkan mouse Anda ke data yang ada pada grafik batang tersebut. Saat setelah pointer mouse Anda berpindah ke data labels, maka pada bagian kanan layar Excel Anda akan menampilkan format data label. Dan yang terakhir, pilihlah pada label option dan pindahkan ke ikon bar. Yang selanjutnya Anda dapat memilih percentile. Dengan memilih percentage, maka data penjualan akan berubah dengan angka persentase. Dan yang ketiga, menemukan tren. Menemukan tren, memetakannya pada bagan dan mengatur garis tren merupakan tujuan agar bisa memperluasnya ke masa depan, menambahkan perkiraan masa depan ke data saat ini. Berikut ini ada beberapa cara menemukan tren. Yang pertama, buka chart atau grafik yang akan dibuat trend line. Dan yang kedua, ketik data yang akan dibuat chart atau grafik, lalu blok data tersebut.
Yang ketiga, klik tab ribbon insert. Yang keempat, misalkan kita buat diagram kolom. Klik tombol kolom lalu klik 2D kolom. Yang kelima, sebuah grafik kolom akan disisipkan dalam worksheet. Dan yang keenam, kemudian pilih salah satu series dari grafik batang yang ada untuk dibuat thread line. Lalu pilih item add thread line. Yang ketujuh, selanjutnya pada grafik akan ditampilkan sebuah garis thread line dan sekaligus muncul dialog format trend line. Yang ke-8, atur jenis atau tipe garis thread line sesuai dengan data yang Anda miliki untuk mendapatkan hasil thread line terbaik. Yang terakhir, setelah pengaturan selesai, klik tombol close. Yang ketiga, memberikan proteksi dan mengoperasikan percetakan dokumen pada Microsoft Office Excel. Proteksi dan percetakan. Lindungi dokumen, percetakan dokumen. Sudah dijelaskan di video ini. Perlindungan dokumen. File Excel yang dikunci menggunakan metode ini dapat dibaca oleh orang yang tidak mengetahui password file tersebut. Namun, mereka tidak akan bisa mengedit dan menyalin isi yang ada di dalamnya. Berikut ini cara melindungi dokumen. Yang pertama, buka file Excel yang ingin dikunci. Dan yang kedua, klik menu review pada tab ribbon. Setelah itu klik menu protect sheet. Dan yang keempat, masukkan password yang akan digunakan pada kolom password to unprotect sheet. Hilangkan centang pada bagian select locked cells dan select unlocked cell. Dan yang keenam, setelah itu klik OK. Dan yang ketujuh, masukkan password yang sama lalu klik OK. Dan yang kedua, percetakan dokumen. Percetakan dokumen. Langkah-langkah untuk mencetak dokumen adalah Microsoft Excel sebagai berikut. Yang pertama, buka dokumen Microsoft Excel yang ingin dicetak. Dan langkah kedua, kemudian blok di area yang ingin dicetak pada lembar kerja Excel. Ketiga, lalu klik Pack Layout dengan tujuan untuk menentukan letak hasil cetakan. Apakah dalam posisi vertikal atau ukuran atau potret atau horizontal atau landscape. Keempat, jangan lupa untuk memilih ukuran kertas sesuai yang akan Anda gunakan. Dalam hal ini, Anda bisa memilih ukuran kertas legal. Yang kelima, masih di dalam pack layout, Anda bisa memilih print area, lalu sheet print area, di mana nantinya area tertentu yang ingin dicetak dapat terseleksi. Tandanya yaitu terdapat garis-garis putih yang mengelilingi bagian yang ingin dicetak. Keenam, sebelum memilih tombol print, Anda bisa melihat previewnya terlebih dahulu. Caranya ialah klik ikon preview, bisa juga klik ribbon home, lalu klik print. Kemudian pilih preview untuk margin sendiri. Disarankan margin kanannya dibuat berukuran lebih besar daripada margin kiri. Sebab jika tidak, biasanya kertas lembar kerja Anda pun akan terpotong. Dan yang terakhir, sampai tahap ini kita sudah dapat mencetak dokumen. Caranya klik ikon print. Sekian dari saya. Bila ada salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membagikan bagaimana cara mengolah tabel. Di sini sudah tersedia tabel yang seperti ini. Pertama-tama kita klik dulu bagian yang akan diolah. Kita contohkan sampai sini ya.
Setelah itu kita ganti nama di sini dengan nama penjualan. Kita klik enter. Kita coba. Di sini namanya beda. Nah, kita bisa lihat di sini kita blok namanya menjadi penjualan. Lalu kita coba ketik di sini. Klik enter. Nah, kita penjualan sudah terblok di sini selama tanggal 1 bulan 1 2018. Jadi mungkin seperti itu. Oke, untuk selanjutnya kita akan melakukan atau mencoba cara pembacaan tabel. Di sini ada sebuah tabel yang berisi kode dan barangnya. Yang di sebelahnya di sini tersedia nomor, kode, dan nama barang. Di sini nama barangnya masih kosong ya. Nanti kita isi. Oke, sekarang kita isi. Di sini kita masukkan rumusnya. Rumus untuk garis vertikal atau kotak vertikal seperti ini, kita bisa pakai rumus sama dengan V lookup, buka kurung, kode yang dituju, lalu kita blok semua. Nah, dari sini kita kasih titik koma lagi, karena ini ada di kolom nomor 2 barangnya. Ini kolom 1, ini kolom 2. Kita masukkan angka 2 di sini, lalu kita ketik tutup kurung, kita klik enter. Nah, di sini kode 200, nama barangnya obat. Nah, di sini juga sudah muncul nama barangnya obat. Selanjutnya kita coba lagi. Jangan lupa untuk titik komanya, atau boleh digunakan koma saja. Itu juga bisa. Lalu kita pilih ini. Jangan lupa kolom nomor 2. Tutup kurung, enter. Selanjutnya, saya bikin yang versi horizontalnya. Di sini sudah ada kode dan kebangsaan, dan di sebelahnya ada data, nama, kode, dan kebangsaannya yang masih kosong. Nah, sekarang kita isi dengan rumus sama dengan H lookup, buka kurung, kita pilih kodenya. Jangan lupa untuk titik komanya. Lalu kita pilih blok ini. Setelah itu kita pilih titik koma. Dan jangan lupa untuk ketik baris kedua, kolom kedua ya. Lalu kita klik OK. Nah, di sini udah muncul nama kebangsaan Thailand. Benar ya? Nah, di sini kita coba lagi. Buka kurung, kita pilih kode. Kita pakai koma ya. Di sini bisa koma, bisa titik koma juga. Terserah kalian mau yang mana. Lalu kita blok lagi.
Kita hapus dulu karena ada kesalahan teknis. Di sini sama dengan half. Nah, kita blok, kita pilih titik 2 baris kedua. Nah, jadi muncul nama kebangsaannya Myanmar. Kita coba lagi yang bawahnya. Pilih KR, titik komanya, kita blok. Nah, kita koma, kolom nomor 2. Nah, muncul Korea. Begitu dan seterusnya. Kalian bisa coba ulangi beberapa kali. Oke, kali ini kita mau praktek cara mengolah data validation. Yang pertama, kita harus blok dulu kolom yang mau dijadikan data validation ya. Lalu selanjutnya kita pilih data. Di sini ada pilihan data validation. Kita klik. Di sini banyak pilihan karena kita pakai nilai ya. Jadi kita klik number. Lalu kita kasih between di antara. Minimum kita kasih 0. Maksimumnya kita kasih 100. Lalu yang ini error alert, kita pilih information. Di sini kita kasih tulisan perhatian atau terserah ya. Oke, lalu kita klik OK. Kita coba ya di sini. Kita masukkan nilai 100. Bisa. Kita masukkan nilai 0. Bisa juga. Kita coba min 10. Nah, di sini kelihatan ya. Ada tulisan masukkan data antara 0 sampai 100 dan min 10 itu bukan merupakan anggota ini. Jadi nggak bisa. Kita cancel, kita ganti yang lain. 80 ini bisa. Kita coba lagi 150. Ini juga nggak bisa karena ini 150 angkanya itu di atas 100. Kita cancel, masukkan yang lain lagi. 100, 200, nggak bisa juga. 20. Oke, mungkin seperti itu caranya melakukan data validation. Selanjutnya kita mau membuat grafik yang standar. Pertama-tama kita sediain tabel dulu yang isinya data seperti ini. Lalu kita blok semua untuk data yang diinginkan. Kita blok, lalu kita pilih insert. Kita pilih chart. Di sini ada pilihan ya. Kita pilih yang ini aja. Klik OK. Di sini ada banyak pilihannya. Nah,
kita pilih ini, kita cocokkan dulu mau seperti apa. Ini vertikalnya saya hilangin, saya pilih horizontal yang di bawah buat judul nama barangnya ya. Slide detailnya seperti ini, kita biarkan. Kita tabel, kita biarkan seperti ini ya. Headlines. Oke, kita ganti ininya aja. Kita ganti tulisan nama bar. Oke, selesai. Jadilah grafik standar. Mungkin ini sangat mudah ya buat pemula. Oke, selanjutnya kita mau membuat grafik dengan data presentase ya. Di sini sudah tersedia tabel, ada nama pekerjaan dan jumlahnya, ada PNS, petani, wirausaha, TNI, polisi, beserta jumlahnya di sini. Pertama-tama kita blok dulu data yang dibutuhkan. Di blok semua ya. Lalu kita pilih insert. Kita pilih yang diagram ini aja ya, lebih memudahkan. Nah, di sini sudah tersedia kayak gini ya gambarnya. Kita bisa pilih sesuai keinginan, karena kita butuhnya yang persentase. Kita pilih yang ini saja. Nah, di sini sudah sesuai persentasenya dan sesuai jumlahnya. Nah, sudah seperti ini hasilnya. Untuk selanjutnya kita akan membuat grafik trendline. Yang pertama-tama kita blok dulu. Lalu kita pilih insert. Di sini yang sering digunakan yaitu insert scatter. Kita pilih ini. Nah, di sini ada pilihan akses. Ini sesuai keinginan aja ya. Vertikalnya kita hapus. Kita kasih garis-garis. Nah, di sini ada tulisan trendline. Kita centang. Kita bisa pilih trendline yang mana. Kita pilih yang linear aja. Untuk warnanya kita bisa pilih di sini ya. Ada warna hitam, biru, kita pilih yang kelihatan ini aja. Nah,
Ini yang dinamakan grafik trendline, di mana garisnya ini merupakan garis trendline. Nah, kelihatan kan di sini? Ini sama ini merupakan grafik trendline. Sekian penjelasan dari saya. Untuk selanjutnya, kita mau mempraktekkan bagaimana cara perlindungan dokumen. Di sini sudah ada dokumen, contohnya seperti ini. Seperti ini ya contohnya. Lalu kita pilih review. Nah, di review ini ada proteksi. Nah, kita bisa masukkan password di sini. Kita contohkan dulu ya. Lalu kita pilih ini. Kita klik OK. Kita ulangi passwordnya. Klik OK lagi. Nah, seperti ini. Data tidak akan bisa dirubah kecuali pemilik yang bisa memasukkan PIN-nya. Kita coba. Nah, ini nggak bisa ya. Nah, kita unprotect dulu. Kita buka dulu. Kita klik OK. Nah, di sini kita baru bisa ubah atau mengedit. Mungkin segitu caranya. Oke, yang terakhir kita akan membagikan bagaimana cara mencetak dokumen. Di sini sudah ada dokumen yang tertera, ada nomor, pekerjaan, dan jumlah. Di sini kita blok dulu bagian yang akan di print. Setelah di blok, kita pilih backlight. Di sini ada, kita tentukan dulu ya. Ada orientasi ini. Kertasnya kalau potret itu berdiri, kalau landscape itu bentuknya seperti tidur. Selanjutnya kita pilih size. Sebaiknya kita pilih size legal aja ya. Kita cari yang aman aja. Kita pilih legal. Jangan lupa untuk set print area. Nah, di set print area ini ada garis yang mengelilingi seperti garis yang akan dicetak itu, menandai garis yang akan dicetak. Nah, setelah ini kita pilih file, kita pilih print. Nah, di sini kelihatan kan reviewnya seperti apa. Sebaiknya untuk margin kanan dilebihkan karena sering terjadi data yang kepotong di margin kanan ini. Kita bisa lihat contohnya seperti ini ya. Nah, kita pilih legal. Sudah. Lalu jika sudah seperti ini, kita bisa klik print. Nanti akan muncul print-printan seperti gambar di sini. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Lebih dari kurangnya, saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan perbuatan. Terima kasih.